Salam semangat guru penggerak. Kali ini kami akan mempresentasikan peluang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran diferensiasi. Perkenalkan anggota kelompok kami, kelompok A, saya sendiri Farida Eko Secanengrum, sarjana pendidikan dari SD Mandan. Kemudian Bapak Abdul Hakim, sarjana pendidikan dari SD 6 Gunung Cangkring, dan Ibu Oktiana Paramesanti, sarjana pendidikan dari SD 2 Melati Kidul. Situasi yang telah kami diskusikan, situasi yang pertama, kasus dari TK. Kasusnya adalah Guru Ceria adalah guru TK. Walaupun dalam masa pandemi, ia tetap ingin memastikan murid-muridnya terfasilitasi dengan baik. 6 aspek perkembangannya. Salah satunya adalah aspek perkembangan kognitif. Dari ini, Guru Ceria ingin murid-muridnya memperdalam pemahaman mereka tentang konsep korespondensi satu-satu. Kemarin sebenarnya ia telah memperkenalkan materi ini juga, namun saat ia melakukan tanya jawab singkat, ia masih melihat 4 orang murid sepertinya belum memiliki pemahaman yang baik tentang itu. Oleh karena itu, hari ini Ceria telah mengatur pembelajarannya sebagai berikut. Pertama, ia akan mengadakan pertemuan daring melalui Zoom dengan semua murid-muridnya selama 30 menit pagi hari. Di dalam pertemuan ini, ia akan secara sekilas mereview kembali konsep korespondensi satu-satu ini melalui contoh. Mengapa sekilas? Karena Bu Ceria sebenarnya telah melihat sebagian besar murid-muridnya telah memahami konsep tersebut. Kedua, di akhir pertemuan daring, Bu Ceria menjelaskan apa yang harus dikerjakan oleh murid-muridnya di rumah secara asinkron. Karena ia ingin murid-murid dapat menerapkan konsep yang telah dipelajari sebelumnya, maka instruksi yang ia berikan tersebut adalah meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak yang ia instruksikan dan kemudian menggambarnya. Misalnya, 5 sendok di rumah. Kedua, 7 lembar daun kering di luar rumah. 8 batu kerikil di sekitar rumah, 10 buah botol di dapur, dan sebagainya. 3. Untuk memudahkan murid-muridnya, Bu Ceria menyajikan instruksinya dalam 2 moda. Yang pertama secara tertulis, yang kemudian ia kirimkan melalui pesan WhatsApp kepada orang tua murid. Dan yang kedua dengan audio yang ia kirim juga melalui pesan suara di WhatsApp. 4. Saat murid bekerja, Bu Ceria meminta murid dengan bantuan orang tua untuk memfoto pekerjaan mereka dan mengirimkan kepadanya melalui WhatsApp untuk kemudian dinilai. Yang kelima, karena tugas yang diberikan Bu Ceria bersifat asinkron, maka Bu Ceria memberikan kesempatan bagi murid bekerja di waktu mereka sendiri. Sehingga jika ada orang tua yang karena suatu hal belum dapat membantu, mereka dapat membantu anak-anaknya di waktu yang sesuai dengan mereka. Namun demikian, Bu Ceria tetap memberikan batas waktu pengerjaan. 6. Untuk membantu 4 muridnya yang masih membutuhkan bantuan lebih, Bu Ceria telah mengatur dan membuat janji dengan orang tua dari 4 murid tersebut untuk bertemu secara daring dan memberikan penjelasan ulang. Bu Ceria menghabiskan beberapa menit untuk memeriksa pemahaman kontekstual tentang korespondensi satu-satu dengan 4 anak tersebut. Saat Bu Ceria merasa murid-murid tersebut telah mulai memahami konsepnya, ia kemudian memberikan kesempatan untuk murid mencoba mengerjakan tugas yang diberi. Bu Ceria juga merekam penjelasannya dalam sebuah video singkat yang ia kirimkan kepada orang tua keempat murid tersebut agar dapat dilihat kembali oleh murid-muridnya jika mereka masih. Jawaban dari pertanyaan pemantik yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi murid itu? Kebutuhan yang berusaha dipenuhi adalah 1.
kesiapan belajar melalui tanya jawab singkat dan pertemuan singkat atau melalui Zoom. Yang kedua adalah minat, meminta murid menggambar benda yang ditemukannya. Yang ketiga adalah profil belajar murid, menyajikan instruksi dalam dua model, yaitu tertulis dan audio, serta memberikan kesempatan murid mengerjakan di waktu yang sesuai dengan murid. Bagaimana guru tersebut menentukan cara belajar muridnya? Melakukan asesmen awal dan pemetaan. Jawaban dari pertanyaan nomor 3, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang pertama, diferensiasi konten. Lihat ketika Bu Ceria membebaskan jenis dan banyaknya benda yang digambar. 2. Diferensiasi proses. Lihat ketika Bu Ceria memberikan instruksi yang disampaikan dalam dua mode. Mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat pemahamannya, memvariasikan waktu pekerjaan, memberikan penjelasan ulang dan merekam penjelasan melalui video agar dapat diputar ulang jika ada yang belum paham. Dan ketiga, diferensiasi produk, yaitu hasil belajar atau gambar yang dibebaskan berdasarkan minat murid, yaitu benda yang dicari oleh murid. 4. Bagaimana guru melakukan pendidikan? Assessment for learning melalui kegiatan tanya jawab. Assessment as learning menggambarkan siswa inklusi tetapi disesuaikan dengan minatnya. Orang tua memfoto proses belajar anak dari awal hingga akhir.